Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, puji syukur tentunya kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan nikmatnya sehingga pada siang yang berbahagia ini kita masih dapat untuk membuktikan rasa ketakwaan, keimanan dan keyakinan kita kepada Allah sebagai hambanya, yakni dengan hadir di rumahnya untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita yang salat pada Jumat. Sekaligus juga untuk menguatkan ukhuwah silaturahim di antara kita. Mungkin di Jumat inilah kesempatan kita untuk bertemu, bersua dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada kita Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita sentiasa menjadikan beliau sebagai uswah, contoh teladan dalam kehidupan kita sehingga kita selamat dunia apalagi di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, dan khutbah yang ringkas hari ini kita akan menyampaikan terkait dengan persiapan kita menyambut Ramadan sebagai tamu agung dalam kehidupan kita sebagai muslim. Ramadan disebut sebagai syahrun azimun mubarak, bulan yang sangat mulia yang selalu kita nanti-nantikan sebagai orang beriman. Karena memang hanya orang beriman yang mampu, yang bisa melaksanakan ibadah puasa. Karena hanya orang beriman yang dipanggil Allah untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah 183 yang khatib baca di awal tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, dipardukan, dikhitab kepada untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan, dipardukan kepada orang-orang sebelum kamu. Sebagai tamu agung, sebagai sebuah kewajiban bagi kita, maka ibadah itu harus kita lakukan dengan kualitas terbaik dari amal-amal yang kita lakukan. Saya yakin bahwa kita senantiasa berharap bahwa ibadah yang kita lakukan ini diterima Allah, mendapat ganjaran di sisinya, sehingga apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Apalagi di usia kita yang sudah senja misalnya, sudah puluhan tahun kita beribadah, karena kita tidak tahu ibadah mana yang diterima Allah sampai saat ini. Maka untuk melakukannya itu juga perlu persiapan. Ada 5 hal yang penting kita lakukan. Yang pertama adalah isti'dad ruhiyah, persiapan keimanan, memaknai setiap aktivitas terutama ibadah puasa itu dengan penuh keyakinan. Dan untuk itu di Sya'ban ini perlu kita melatih diri kita untuk menunjukkan
bagaimana komitmen kita menyambut bulan yang agung ini. Maka kita bersiap dengan amal-amal yang nanti akan kita lakukan di Ramadan. Sekarang kita latih. Maka dari hadis Aisyah, Rasulullah SAW menunjukkan bahwa selain Ramadan, maka puasa yang paling banyak dilakukan Rasulullah adalah bulan Sya'ban. Inilah sekarang tanggal 8 Sya'ban. Minimal puasa Senin Kamisnya mungkin kita kerjakan. Atau mungkin ada juga di antara kita yang berpuasa Nabi Daud misalnya. Kemudian kebaikan lain. Biasa kita membaca Al-Quran di Ramadan. Dari sekarang kita biasakan membaca Al-Quran, mentadaruskan sampai kita mentadabburkannya, kita mengerti apa yang kita baca. Berinfak, bersedekah, dan lain sebagainya. Bulan ini kita upayakan peningkatan amal kita menuju Ramadan nantinya. Sebaliknya, begitu juga kita harus menjauhkan sifat-sifat tercela. Ketika kita berkomitmen untuk meningkatkan kualitas itu, kebaikan kita kerjakan, maka secara otomatis keburukan itu akan tinggal dengan sendirinya. Yang kedua, istidadul fikr atau istidadul ilm, menyiapkan ilmu untuk mengerjakannya. Allah menyatakan kepada kita dalam surat Al-Isra 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taqfu ma laysa laka bihi, innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tak punya ilmu. Kenapa? Karena innas sama', pendengaran, penglihatan dan hatimu akan diminta pertanggungjawaban. Ibadah yang kita lakukan sebagai sebuah kewajiban, kita harus mengerti apa tujuan ibadah ini kita kerjakan. Dasarnya apa? Mari kita pelajari. Hakikat setiap ibadah yang kita lakukan, apa sesungguhnya? Bagaimana fungsi kita sebagai manusia dalam konteks beribadah kepada Allah? Karena semua ibadah itu pasti mendatangkan manfaat kepada manusia. Dan setiap ibadah itu Allah sesuaikan, Allah syariatkan sesuai dengan prinsip kita sebagai manusia insania kita. Sehingga tidak ada ibadah satupun di dunia ini yang tak bisa kita kerjakan. Bahkan sangat mudah untuk dikerjakan. Oleh karena itu pahami, maknai, pelajari ibadah puasa itu. Sehingga kata Nabi mewanti-wanti kita agar jangan sampai kita berpuasa tapi kita tak mendapatkan apa-apa. Kamin shaimin laysa lahu min shaimin lal dhama. Banyak orang berpuasa nanti kata Rasul enggak mendapatkan apa-apa kecuali dahaga. Wa kam min qiyamin min qaimin illa min qiyami as-sahar. Banyak orang berdiri salat malam, qiyamul lail, tapi tak mendapatkan apa-apa illa as-sahar, kecuali hanya begadang saja. Yang ketiga, i'tidadul mal. Salah satu di antara aktivitas yang cukup banyak dilakukan oleh Islam adalah berinfak, bersedekah, mungkin berzakat di Ramadan, mungkin wakaf, mungkin hibah sebagainya. Sekarang kita latih memberi. Oleh karena itu kita siapkanlah. 11 bulan kita sudah mencari penghidupan setelah Ramadan tahun lalu. Sekarang sudah kita kumpulkan Ramadan, mari kita petik, kita memperbanyak. Karena nilai ibadah maliyah yang kita kerjakan Ramadan berbeda nilainya dengan ibadah maliyah di luar Ramadan. Sehingga dalam Al-Quran, anfiku, infakkan. Itulah hakikat dari harta kita sesungguhnya yang kita berikan di jalan Allah. Yang keempat, istidadul jism, persiapan jasmani.
Karena ibadah puasa membutuhkan kesehatan fisik kita, sehingga orang yang sakit tidak wajib berpuasa. Man kana minkum maridun aw ala safar. Jika ada di antara kamu yang sakit, maka dia tidak wajib. Ada rukhsah. Oleh karena itu siapkan fisik kita agar sehat, sehingga puasa 14-46 ini bisa dan mampu kita jaga dengan baik dan maksimal dengan kesehatan. Untuk mencapai kesehatan yang baik itu tentu kulu ya allazina amanu, hai orang beriman, kulu washrabu wala tusrifu, makan, minum, jangan berlebihan. Sekarang kita mengkonsumsi sesuatu secara proporsional sesuai dengan kebutuhan diri kita. Halalan thayyibah, makan yang halal dan baik yang bergizi, sehingga kualitas jasmani kita, fisik kita kuat untuk melakukan ibadah puasa yang 11 bulan kemarin mungkin kita hanya puasa Senin Kamis, atau jarang ini puasa 1 bulan. 1 bulan 30 atau 29 hari, maka perlu kesiapan fisik yang baik. Yang terakhir, isti'dadul baramij, persiapan rencana kegiatan Ramadan. Kalau bulan Ramadan yang lalu aktivitas ibadah kita yang kita lakukan selain berpuasa, baca Al-Qur'annya tidak khatam, hanya sekian juz, maka mungkin nanti kita sudah merencanakan bagaimana puasa ke depan. Kita rancang dari sekarang. Infak kita apakah tidak setiap hari yang lalu? Mungkin ini memberikan takjil, bisa setiap hari dikerjakan dan lain sebagainya. Kita atur perencanaan aktivitas kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dengan 5 hal ini, insyaallah tamu yang agung Ramadan ini yang akan memberikan perubahan dalam kehidupan kita, baik secara fisik maupun spiritual kita, menjadi membawa keberkahan dalam hidup kita. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Alhamdulillahillazi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia pasti merugi. Allah menggunakan taukid untuk mengingatkan kita, mewanti-wanti kita agar tidak merugi. Kata Allah, amanu, iman, kuatkan keimanan kita. Karena iman itu selalu digunakan kata kerja. Iman itu juga berfluktuasi. Bisa pagi beriman, mungkin siang berkurang iman. Bahkan mungkin asar dia turun lagi, malam bisa bertambah. Kuatkan keimanan, karena orang berimanlah yang tidak akan merugi selamanya. Wa 'amilus shalihat, tidak cukup iman saja, tapi harus beramal. Ramadan menjadi media sarana bagi kita untuk melipat gandakan amal, untuk meraih keberkahan kehidupan kita, meraih ganjaran dari Allah yang Allah janjikan. Puasa itu asyamu li wa ana ajzi bihi, kata Allah, puasa itu untukku dan aku yang memberi ganjaran. Sesuka Allah memberi ganjarannya, pasti itu. Semoga khutbah ini bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad
wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qayyum hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wallazinallahi akbar. Aqimissalam.